Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama bersekutu di minggu yang pertama di bulan Juli ini. Oleh anugerah Tuhan kita boleh memasukinya, kita boleh ada sebagaimana kita ada, tidak kurang suatu apapun, penuh sukacita, penuh berkat dari Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, "Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur." Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria.
bersukaria. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita memasuki ibadah kita. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita akan mentabiskan ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada saat Samuel mempersembahkan persembahan bakaran, orang-orang Filistin maju mendekati medan pertempuran melawan Israel. Dan Yahweh mengguntur dengan suara dahsyat atas orang-orang Filistin pada hari itu, serta mengacaukan mereka. Dan mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Dan orang-orang Israel keluar dari Mispa dan mengejar orang-orang Filistin, dan memukul kalah mereka sampai ke arah hilir Betkar. Dan Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di antara Mispa dan Shen, dan menyebut namanya Ebenezer dengan berkata, sampai sekarang ini Yahweh telah menolong kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat akrab dengan kata yang indah ini, Ebenezer. Sampai sekarang ini Yahweh telah menolong kita. Kalau kita boleh memasuki bulan yang baru, kita boleh beribadah di minggu pertama bulan yang baru. Hari ini, detik ini kita masih bernafas. Sehat, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berkata, semua itu adalah Ebenezer. Semua itu adalah karena sampai sekarang ini Yahweh telah menolong kita. Israel di dalam kehidupan mereka sebagai satu umat
senantiasa menghadapi pertentangan perlawanan dari luar. Di dalam nats ini, salah satu musuh Israel adalah orang-orang Filistin. Dan kita membaca bagaimana ketika Samuel sedang mempersembahkan persembahan bakaran, artinya pada saat itu mereka sedang beribadah kepada Tuhan, Filistin maju mendekati medan pertempuran dan menyerang Israel. Tetapi pertolongan mereka adalah dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yahweh mengguntur dengan suara dahsyat dan mengacaukan orang-orang Filistin, sehingga orang Israel bisa mengejar mereka dan memukul kalah. Saudara, hari-hari kita tidak pernah kita tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi kalau sampai sekarang ini, Tuhan telah menolong kita. Dia akan tetap menolong kita jika kita menjadi umat-Nya yang mau senantiasa dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Biarlah nats pembimbing ini boleh menguatkan kita. Filistin-Filistin apa yang akan maju melawan kita, menyerang kita. Panah-panah berapi dari si jahat sudah dirancangkan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita memiliki hati beriman kepada Tuhan. Sampai sekarang ini, Yahweh telah menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan bersukacita. Mari kita bermazmur memuji Tuhan dari Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang akan dibacakan oleh Shine. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Silakan Shine, Mazmur 27 teksnya. Maaf, Shen, lagi laptop blue screen. Oke, baik, mari kita bermazmur. Mazmur 27 teksnya. Ya. Mazmur 27 ayat 4 sampai 8. Mari kita memuji Tuhan. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Sebab pada masa kesukaran, Dia melindungi aku dalam rumah-Nya, dalam persembunyian di kemah-Nya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku, dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediaman-Nya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku ya Yahweh ketika aku berseru, dan kasihanilah aku. Jawablah aku. Hatiku setuju denganmu. Carilah wajahku, maka aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan pemazmur kita mau mencari wajah Tuhan melalui firman Tuhan. Dan untuk mempersiapkan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya
percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
Amin, haleluya. Biarlah kita senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan sukai, berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini yang terambil dari Yosua pasal 10. Yosua pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Adoni-Zedek Raja Yerusalem mendengar bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah membinasakannya, seperti yang telah ia lakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah ia telah melakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk Gibeon telah membuat perdamaian dengan Israel dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat ketakutan karena Gibeon adalah kota yang sangat besar, seperti salah satu dari kota-kota kerajaan, dan karena kota itu lebih besar daripada Ai, juga semua kaum prianya perkasa. Lalu Adoni-Zedek Raja Yerusalem mengutus kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piram Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Eglon dengan berkata, "Datanglah kepadaku dan tolonglah aku supaya kita dapat menyerang Gibeon karena mereka telah membuat perdamaian dengan Yosua dan dengan umat Israel." Lalu berkumpullah kelima raja orang Amori itu, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh bala tentara mereka. Mereka berkemah menghadap Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon mengirim orang kepada Yosua dan ke tempat perkemahan di Gilgal dengan mengatakan, "Janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah segera untuk menolong dan menyelamatkan kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, ia dan seluruh bala tentara yang bersamanya, bahkan seluruh prajurit yang gagah perkasa. Yahwe berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, karena aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan di hadapanmu." Yosua datang kepada mereka secara tiba-tiba setelah ia berjalan semalaman dari Gilgal. Maka Yahwe mengacaukan mereka di hadapan orang Israel dan menyerang mereka dengan pembantaian besar-besaran di Gibeon, lalu mengejar mereka ke arah pendakian di Beth-horon, menyerang mereka ke Azeka dan Makeda. Ayat 11. Terjadilah ketika mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel, mereka berada di lereng Bet-horon, maka Yahwe melemparkan batu-batu besar dari langit ke atas mereka sampai ke Azeka dan matilah mereka. Banyaknya orang yang mati oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Bani Israel dengan pedang. Pada hari ketika Yahwe menyerahkan orang Amori ke hadapan Bani Israel, berbicaralah Yosua kepada Yahwe dengan berkata di depan mata orang-orang Israel, "Matahari diamlah di Gibeon dan bulan diamlah di lembah Ayalon." Maka diamlah matahari dan bulan tertahan di tempatnya hingga bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan lama sekali terbenam di sepanjang hari. Belum pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya, karena Yahwe mendengarkan suara seorang manusia, sebab Yahwe berperang untuk Israel. Ayat 15. Kemudian Yosua pulang kembali dan seluruh orang Israel yang bersamanya ke perkemahan Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda.
Hal-hal itu disampaikan kepada Yosua dengan mengatakan, kelima raja telah ditemukan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah orang-orang di atasnya untuk mengawasi mereka. Kamu janganlah tinggal diam, kejarlah musuh-musuhmu dan kamu harus menyerang semua barisan paling belakang dari mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, karena Yahweh Elohimmu telah memberikan mereka ke dalam tanganmu. Terjadilah ketika Yosua dan Bani Israel selesai membinasakan mereka dengan serangan yang dahsyat, hingga mereka dihancurkan dan sisa dari mereka melarikan diri ke kota-kota berbenteng. Lalu seluruh bangsa itu kembali ke perkemahan dalam damai kepada Yosua di Makeda. Maka tidak ada lagi seorang pun yang berani mengeluarkan kata-kata tajam terhadap siapapun di antara Bani Israel. Kemudian Yosua berkata, bukalah mulut gua itu, bawalah kepadaku kelima raja itu keluar dari gua itu. Mereka melakukan demikian dan membawa keluar kepadanya kelima raja itu dari gua. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Terjadilah ketika mereka membawa keluar raja-raja itu kepadanya, Yosua memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada para panglima bala tentara yang telah pergi berperang bersamanya, mendekatlah, letakkanlah kakimu di atas leher raja-raja ini. Lalu mereka mendekat dan meletakkan kaki mereka di atas leher raja-raja itu. 25. Berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut maupun gentar, jadilah perkasa dan berani, karena demikianlah Yahweh telah memperlakukan semua musuh yang kamu perangi. Yosua memukul kalah dan membunuh mereka lalu menggantungnya pada 5 pohon. Mereka tergantung pada pohon-pohon itu sampai malam. 27. Terjadilah pada waktu terbenamnya matahari, Yosua memerintahkan supaya mereka menurunkan kelimanya dari pohon-pohon itu dan melemparkannya ke dalam gua tempat mereka pernah bersembunyi. Lalu meletakkan batu-batu besar pada mulut gua itu sampai hari ini. Pada hari itu Yosua merebut Makeda, lalu ia memukulnya dengan mata pedang, serta menumpas raja mereka dan setiap orang yang di dalamnya. Ia tidak meninggalkan seorang pun hidup, dan ia memperlakukan Raja Makeda seperti yang dilakukannya kepada Raja Yeriko. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau mengarahkan hati kepadamu Tuhan. Kami mau merenungkan firman. Kiranya Bapa pimpin, Roh Kudus tolong kami untuk bisa memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada kitab Yosua pasalnya yang ke-8. Dan untuk perikop yang telah kita baca, yang akan kita renungkan bersama, saya memberi judul perenungan kita adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita mengucap syukur bahwa di dalam Alkitab kita bisa mendapati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan yang mendampingi umatnya. Tuhan yang begitu mencintai kita, yang begitu mencintai manusia, sehingga dia rela memberikan dirinya. Tuhan adalah untuk kita.
Agama-agama dunia tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Agama-agama dunia mengajarkan bahwa manusia harus mencari Tuhan, harus berusaha mencari surga. Tetapi Alkitab menerangkan kepada kita, Tuhan datang untuk bersama dengan kita. Dia dikenal dengan Immanuel, Elohim ada di antara kita. Elohim bersama dengan kita. Saudara, sebagai kita orang percaya, kebenaran firman Tuhan ini harus senantiasa tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita. Saya tidak pernah sendirian. Karena Tuhan bersama dengan saya. Dan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan saya. Bersama dengan Tuhan, ada pengharapan. Pengharapan yang baik, pengharapan yang jauh lebih baik, hal-hal yang baik akan saya terima bersama dengan Tuhan. Bahkan lebih lagi, bersama dengan Tuhan, saya bisa melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, saya bisa mengalahkan depresi. Bersama dengan Tuhan, sakit penyakit saya bisa saya kalahkan. Ini tidak akan mengalahkan saya. Sakit penyakit saya tidak akan membuat saya mati, tidak akan membunuh saya. Kesulitan keuangan tidak akan membunuh saya. Tidak akan membuat saya menjadi orang yang apatis. Permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depan, apakah saya akan mendapat pekerjaan yang layak, apakah saya bisa menghidupi anak-anak saya, apakah saya hari tua saya akan baik-baik saja. Bersama dengan Yesus, semua itu bisa kita hadapi. Dan kita hadapi dengan penuh sukacita. Kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Oh, dunia akan memberikan hal-hal yang negatif yang akan mengecilkan hati kita. Yang bisa membuat kita tawar hati. Para pemimpin kita bisa mengecewakan kita. Orang-orang muda sekarang dilanda dengan banyak pertanyaan bagaimana mencari pekerjaan. Seperti yang dialami Israel dengan orang-orang Filistin ketika masa Samuel. Filistin menyerang mereka. Banyak Filistin juga akan menyerang kita. Kalau kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Seperti 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Iblis tidak akan menyerang saudara kalau saudara adalah temannya. Tapi iblis akan menyerang saudara. Kalau saudara itu setia kepada Kristus. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman. Saudara adalah orang yang berbahaya bagi si jahat. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami ujian-ujian iman dalam hidupmu, tidak pernah mengalami Filistin yang menyerang hidupmu, dalam berbagai bentuk, jangan-jangan kita adalah teman daripada si jahat. Saudara, dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bahwa ada permasalahan yang dialami oleh orang-orang Gibeon yang telah mengikat perjanjian damai dengan Israel pada waktu itu. Mereka diserang. Mereka diserang oleh 5 raja. 5 raja Amori. 5 raja orang-orang Kanaan. Yang begitu marah dan kecewa kepada Gibeon. Yang telah mengikat perjanjian damai dengan Israel. Dengan Yosua.
Orang-orang Gibeon yang kita baca yang gagah perkasa itu telah dilucuti angkatan perangnya dan menjadi pelayan-pelayan di bait Yahweh, melayani umat Tuhan, dan sekarang mereka mengalami serangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop yang telah kita baca, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita mengalami penyerangan, seperti yang dialami oleh orang-orang Gibeon pada waktu itu. Prinsip Alkitab yang pertama berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Yosua pasal 10. Jangan ragu minta tolong kepada Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, dalam berbagai bentuk, jangan ragu minta tolong kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 5 dan ayat 6 Yosua pasal 10. Lalu berkumpullah kelima raja orang Amori itu, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh bala tentara mereka, dan mereka berkemah menghadap Gibeon dan berperang melawan. Ingat, Gibeon sudah tidak punya angkatan bersenjata. Dibubarkan karena mereka telah menipu Israel. Walaupun banyak dari antara mereka orang-orang gagah perkasa seperti yang telah kita baca tadi, mereka tidak bisa berperang. Tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Ayat 6. Lalu orang-orang Gibeon mengirim orang kepada Yosua dan ke tempat perkemahan di Gilgal dengan mengatakan, janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah segera kepada kami dan selamatkanlah kami. Dan tolonglah kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami. Saudara lihat, orang Gibeon ini kan tadinya bagian dari mereka. Dari kerajaan-kerajaan Kanaan. Raja Gibeon itu dulunya itu kawannya raja orang Amori. Tetapi dia kemudian meninggalkan mereka. Karena penipuannya terbongkar, ya kan? Penipuannya terbongkar terhadap orang Israel. Akhirnya mereka menyerah dalam ikatan perjanjian damai dengan Israel untuk melayani Israel. Dan sekarang mereka Israel. Saudara, kalau kita melihat orang Gibeon itu melambangkan kita juga. Kita dulu ini musuh Tuhan. Kita dulu ini musuh Tuhan. Mau memberontak kepada Tuhan. Senangnya hidup di dalam dosa. Mau tipu-tipu Tuhan. Sama seperti orang-orang Gibeon. Tetapi bagaimana kita bisa didekatkan, diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus. Oleh karena Kristus, kita menjadi sekutunya Tuhan. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Boleh memanggil Tuhan Bapa kita. Maka dunia yang berdosa ini akan membenci kita. Seperti raja-raja orang Amori ini yang menyerang orang Gibeon dengan segala bentuknya. Dia akan menyerang saudara dan saya. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Injil Yohanes. Dunia ini akan membenci kamu oleh karena aku ini dianiaya. Kamu juga akan dianiaya oleh dunia ini. Kamu dulu dari dunia ini. Ini bahasa saya ya. Kamu dulu dari dunia ini. Tapi karena kamu mengikut saya,
kamu bukan berasal dari dunia ini lagi. Kamu bukan milik dunia ini lagi. Maka dunia ini akan membenci kamu. Jadi saudara, itu keadaan yang kita alami, yang akan kita alami. Maka prinsip yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, dari ayat 1 sampai 7 firman Tuhan ingatkan, kalau semua itu akan engkau alami, jangan ragu minta tolong kepada Tuhan. Seperti orang Gibeon minta tolong kepada Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Orang Gibeon minta tolong kepada Yosua dan Israel berdasarkan perjanjian damai di antara mereka. Yosua 10:6-7. Lalu orang-orang Gibeon mengirim orang kepada Yosua dan ke tempat perkemahan di Gilgal dengan mengatakan sekali lagi, janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Mereka mengatakan kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu, tolong kami. Ayat 7, Yosua bergerak maju dari Gilgal. Ia dan seluruh bala tentara yang bersamanya, bahkan seluruh prajurit yang gagah perkasa. Pertolongan itu langsung datang. Pertolongan itu langsung datang. Yosua langsung bergerak maju dan menolong orang-orang Gibeon pada waktu itu memerangi 5 raja orang Amori. 5 raja orang Amori berarti 5 pasukan kerajaan dari 5 kerajaan. Berkumpul menjadi satu menghadap Yosua dan orang Israel. Jadi tidak main-main. Iblis itu akan menyerang kita itu dengan tidak main-main. Serius. Saudara, sekali lagi orang Gibeon yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, maka berseru kepada Yosua. Lalu Yosua dengan orang-orang yang gagah perkasa, pasukan Israel mereka menyerbu, menyerang, menghadapi 5 kerajaan ini. Lebih dahsyat lagi kita, saudara, di dalam Kristus. Kita mengalami kesesakan. Jangan ragu minta tolong kepada Tuhan. Pertolongan kita itu dari surga oleh karena Kristus. Ibrani 7:23-26. Dan mereka yang menjadi imam memang ada banyak, sebab untuk melanjutkannya mereka terhalang oleh kematian. Namun dia mempunyai keimaman yang tidak dapat beralih karena dia tinggal tetap untuk selamanya. Sehebat-hebatnya Yosua, saudara, dengan pasukannya yang gagah perkasa, sebagai penolong untuk orang-orang Gibeon pada waktu itu, dia terhalang oleh kematian. Sehebat-hebatnya Yosua sebagai penolong. Dan kita baca di dalam teks ini kan, mereka semua itu 5 raja Amori itu dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Sebagai penolong, Yosua dapat sangat diandalkan oleh orang-orang Gibeon. Tetapi Yosua adalah manusia biasa. Dengan bahasa dari surat Ibrani, dia terhalang oleh kematian. Dia tidak akan dapat selama-lamanya menjadi penolong. Tetapi penolong kita adalah Kristus. Penolong kita adalah Kristus. Dia tidak terhalang oleh kematian. Karena dia telah mengalahkan kematian. Dan dia tinggal tetap untuk selamanya. Jadi saudara, apapun situasi kehidupanmu, apapun permasalahan yang engkau alami di dalam kehidupanmu, engkau merasa diserang dari segala sisi, seperti ada 5 kerajaan yang menyerangmu. Berserulah kepada Yesus Kristus. Dia tidak terhalang oleh kematian. Dia tetap tinggal untuk selamanya.
Ayat selanjutnya. Dan karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Elohim melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Dia hidup senantiasa. Kenapa kita bisa mengharapkan pertolongan kita dari surga? Karena Kristuslah pengantara kita. Kristuslah pengantara kita. Ayat 26. Sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada. Luar biasa. Di dalam Kristus. Kristus adalah imam besar kita. Dia kudus, tanpa salah, tanpa cacat, terpisah dari orang-orang berdosa. Lebih tinggi daripada langit yang telah ada. Saudara, kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini ya, maka kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bersukacita selalu. Bersukacita selalu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena kalau kita minta tolong, pertolongan kita itu datang dari surga. Dan itu pertolongan yang sangat dapat diandalkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan bagi kita datang dari Tuhan. Ibrani 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu ini. Salah satu ayat yang saya menjadi ayat favorit ya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa Tuhan kita ya. Kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan waktu Tuhan. Pertolongan kita datang pada waktunya. Yang kedua Bapak Ibu, berdasarkan ayat 8 sampai ayat 15. Prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari adalah hidup berkemenangan adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup berkemenangan adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup berkemenangan itu bukan apa? Kita tidak pernah sakit, tidak pernah bokeh, ya. Kita sukses terus, anak-anak baik semuanya, ya. Pekerjaan itu gajinya tinggi. Bukan, saudara. Hidup berkemenangan adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Ayat 10-11 saya baca. Dan Yahweh mengacaukan mereka di hadapan orang Israel dan menyerang mereka dengan pembantaian besar-besaran di Gibeon. Dan dia mengejar mereka ke arah pendakian di Bet-Horon dan menyerang mereka ke Azekah dan ke Makeda. Dan terjadilah ketika mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel, mereka berada di lereng Bet-Horon, maka Yahweh melemparkan batu-batu besar dari langit ke atas mereka sampai ke Azekah. Dan matilah mereka. Banyaknya orang yang mati oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang Bani Israel telah bunuh dengan pedang. Dan di akhir perikop kita membaca, Yosua dan orang Israel mengalami apa? Kemenangan besar. Dengan usaha mereka, bukan. Yang mengalahkan musuh ini Tuhan. Tuhan yang berperang bagi mereka. Yang membunuh musuh lebih banyak ini Tuhan. Lebih banyak yang mati karena hujan batu itu daripada yang mati dibunuh oleh pedang Israel. Menang telak 5
saudara, itu semua anugerah Tuhan. Hidup berkemenangan itu bukan hidup sukses makmur. Hidup berkemenangan itu hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita membaca teks kita ya, kita bisa lihat bahwa Tuhan telah menetapkan kemenangan Israel tanpa mengingat-ingat kesalahan Yosua dan Israel di masa yang lalu. Saudara ingat kesalahan-kesalahan Israel apa? Dosa Akan, ya kan? Penyerangan ke Ai yang pertama, anggap remeh. Sehingga mereka dipukul kalah oleh orang-orang Ai pada waktu itu yang hanya sedikit. Dan hati mereka itu sampai, kalau saudara ingat apa? Meleleh seperti air. Lalu mereka meratap kepada Tuhan. Dosa yang berikutnya apa? Ini baru yang kemarin kan pasal 9. Mereka melupakan Tuhan dalam perkara penipuan Gibeon. Tidak tanya Tuhan. Langsung terima itu roti busuk, roti kering. Langsung ikat perjanjian damai. Pakai nama Tuhan. Jadi saudara, Yosua dan Israel tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi dalam pasal 10, Tuhan memberikan anugerah. Menetapkan kemenangan Israel. Tuhan bilang, saya sudah serahkan mereka kepada kamu. Maju sudah. Dan dalam peperangan itu, Tuhan yang berperang. Kirim hujan batu. Lebih banyak yang mati karena hujan batu dari Tuhan daripada pedangnya Israel. Tuhan tidak ingat-ingat kesalahan lagi. Mazmur 130, ayat 3 dan 4. Jika engkau menyimpan kesalahan ya Yahweh ya Tuhan, siapakah yang bertahan? Namun pengampunan ada padamu sehingga engkau ditakuti. Saudara, kalau Tuhan kita itu sistem, kalau Tuhan itu sistemnya timbangan ya, dia timbang kesalahan kita, dia timbang kita punya kesalehan, amal. Saudara, ini timbangan kesalahan ini dia akan berat sekali. Kalau Tuhan hitung-hitung kesalahan kita, tidak ada manusia yang bisa bertahan. Tidak ada satu manusia yang bisa lulus dan lolos daripada mata timbangan itu. Tidak ada. Maka di sini kita bisa melihat konsep anugerah. Konsep anugerah. Konsep pengampunan. Saya selalu mau kita kembali kepada Roma 5 ayat 8. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, Kristus telah mati untuk kita. Tuhan tidak tunggu kita buat baik dulu. Tidak. Tuhan tidak tunggu kita jadi orang saleh dulu. Ketika kita masih melawan Tuhan. Ketika kita masih tidak mau tahu kepada Tuhan. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi saudara, apa yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita? Jangan memandang rendah orang lain yang lebih lemah. Orang lain yang mungkin pakaiannya tidak sebagus kita. Sepatunya tidak semahal sepatu kita. Pendidikannya tidak setinggi pendidikan kita. Cara dia masak tidak lebih enak daripada cara kita memasak. Masakan kita lebih enak dari dia. Kita lebih pintar nyetir daripada dia. Kita lebih tahu aturan daripada dia. Kita lebih sopan dari dia. Jangan memandang rendah orang lain yang lebih lemah. Siapapun dia, orang Kristen atau bukan Kristen,
Saudara, Yesus pun mati bagi dia. Siapakah kita yang simpan kesalahan? Siapakah kita yang menilai kelemahan orang? Mazmur 130 mengatakan, Tuhan, jika Engkau menyimpan kesalahan, siapa yang bisa bertahan? Sesama kita bisa sangat menjengkelkan kita. Bahkan bisa menjadi toksik dalam penilaian kita. Ini orang tidak baik. Tapi saudara, harus ingat, Yesus pun mati untuk dia. Yesus pun untuk mati untuk. Sehebat apapun pencapaian kita di dalam dunia, kita tidak boleh sombong. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia. Jika bukan Tuhan yang menjatuhkan batu-batu itu, sia-sia Yosua dan para prajuritnya yang gagah perkasa itu berperang. Mereka tidak bisa menang. Lawannya 5 kerajaan kok. Ya. Yang memberikan kemenangan Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan bilang, aku sudah menyerahkan mereka kepadamu. Kau maju perang. Lalu Tuhan yang perang. Kemenangan itu Tuhan yang buat. Jadi jangan sombong. Kita dalam hidup kita tidak boleh sombong. Oh, saya sudah berhasil begini. Saya sudah berhasil begitu. Saya hebat di sini. Saya hebat begini. Saya punya ilmu ini. Saya punya ilmu. Jangan sombong. Kalau bukan Tuhan yang kasih ilmu itu kepada kita, kita bukan siapa-siapa. Dan tidak jadi apa-apa. Saudara. Saudara ingat peristiwa dalam Matius 8 ketika Tuhan meneduhkan badai. Bahkan angin dan air tunduk kepada perintah Yesus. Angin dan air, kita ini apa? Debu. Angin dan air itu tunduk sama Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Karena apa? Ini badai, angin, sakal sudah tidak berkenan. Ayat 26, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa? Itu angin dan air yang tadinya ribut, diam. Tutup mulut. Jadi kita yang adalah debu ini, kita juga harus tahu diri sama Tuhan. Harus tahu diri. Apa yang kita punya, itu bukan kita punya. Apa yang berhasil kita capai, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Yang sudah menetapkan untuk memberikannya kepada kita. Aku menetapkan engkau menang hari ini. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Yosua dan Israel pada waktu itu. Dan Tuhan yang mengerjakan kemenangan itu. Nah ini, kalau anak-anak muda ini pasti kenal ya dengan tokoh yang satu ini. Bobi Saputra. Ini saya tangkapan layar dari FYP saya. Di video ini dia di podcastnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier bilang gini, kamu tuh orang yang luar biasa, orang hebat. Apa yang bisa kamu kasih, nasihat apa untuk orang-orang muda? Lalu Bobi Saputra bilang, pertama-tama jangan percaya pada diri sendiri, percayalah pada Yesus. Artinya jangan mengandalkan diri sendiri. Dia sangat terkenal, sangat viral saat ini kan. Disebut-sebut sebagai apa? Crazy Rich. Karena apa?
postingan-postingan dia itu bagaimana sarapannya orang kaya, kayak gimana, kayak gitu-gitu ya kan. Punya mobil, ya. Merengek pada bapaknya, minta mobil, bapaknya bilang beli aja pabriknya sekalian. Waduh, luar biasa ya kan. Kita kalau mau punya motor aja masih nyicil kredit ya kan. Ini kalau mau mobil beli pabriknya sekalian. Istilahnya ya, walaupun mungkin dia bukan crazy rich yang seperti yang dibayangkan orang gitu ya kan, karena itu kan cuma konten. Tapi setidaknya dia kan lebih punya duit daripada kita, ya kan. Tapi dia bilang, jangan percaya pada diri sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah kepada Yesus. Teladan kita, Rasul Paulus. 1 Korintus 15, 9, 10. Sebab aku adalah yang terkecil. Terjemahan baru bilang, paling hina dari para rasul. Tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya gereja Elohim. Namun oleh anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidaklah dijadikan sia-sia. Sebaliknya aku telah lebih banyak berjeri lelah daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang bersama. Aku adalah yang paling hina daripada semua rasul. Dan aku tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya gereja itu. Tetapi aku bisa menjadi rasul seperti sekarang ini aku disebut rasul. Dipercayakan Tuhan untuk menanam gereja di sini, di sini, di sini. Karena apa? Anugerah. Anugerah Tuhan. Dan oleh karena anugerahnya itu, aku berjeri lelah. Aku bekerja lebih keras dari semua. Saudara, kalau kita menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan, mari kita bekerja lebih keras daripada semuanya. Lebih rohani dari semuanya. Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dari semuanya. Oleh karena apa? Anugerah aku ini hina. Tapi Tuhan berani. Itulah hidup kesalehan Kristen itu. Aku hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada. Yang terakhir, saudara. Berdasarkan ayat 16 sampai 28. Prinsip yang bisa kita lihat adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan dipermalukan. Yosua 10, 26, 27. Dan setelah itu Yosua memukul kalah mereka lalu membunuh mereka. Dan menggantung mereka pada 5 pohon dan mereka tergantung pada pohon-pohon itu sampai malam. Dan terjadilah pada waktu terbenamnya matahari Yosua memerintahkan dan mereka menurunkan kelimanya dari pohon-pohon itu serta melemparkannya ke dalam goa tempat mereka telah bersembunyi, lalu meletakkan batu-batu besar pada mulut goa sampai hari ini. Saudara lihat nasib akhir yang dihadapi oleh kelima raja orang Amori. Kematian dan kehinaan dialami oleh para raja orang Amori. Itulah akhir bagi mereka. Raja itu kan kalau mati kuburnya itu upacaranya itu pasti megah. Kuburnya itu paling megah dari semua kubur orang. Kemuliaan bahkan untuk kuburnya. Itu adalah hak raja. Tetapi saudara, kematian dan kehinaan dialami oleh para raja orang Amori. Itulah bagian mereka. Mengapa mereka mengalami seperti itu? Karena satu, menyerang orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan persenjataan mereka. Saudara, kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, tidak mau diatur dengan Tuhan, tidak mau menjadi penyembah Tuhan yang sejati,
Lalu kita kumpul kekuatan kita. Oh, saya bisa. Saya orang baik. Saya punya nama baik. Saya tidak pernah bikin ABC, abetong gitu ya. Saya tidak macam-macam. Saya hidup lurus-lurus. Saudara jangan tertipu. Saya pikir itu kekuatan persenjataan kita. Mengandalkan kekuatan persenjataan kita. Kekuatan diri kita. Kita akan mengalami kematian dengan kehinaan. Menyerang orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan persenjataan artinya menolak untuk menyembah Tuhan yang benar. Dan menolak meninggalkan gaya hidup penyembahan berhala, gaya hidup, budaya, penyembahan berhala yang penuh dengan kenajisan dan kerusakan ini. Akhirnya mengalami kematian dengan kehinaan. Sekali lagi jangan lupakan Rahab. Rahab memilih untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. Rahab memilih untuk meninggalkan gaya hidup, budaya penyembahan berhala yang penuh dengan kenajisan dan kerusakan moral. Gaya hidup budaya yang sudah ditekuninya seumur hidupnya, warisan dari leluhurnya, nenek moyangnya, apa yang dipraktekkan oleh bangsanya. Rahab menolak dan meninggalkan semuanya itu, dia pilih Tuhan. Maka dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia dimasukkan ke dalam silsilah sang juru selamat. Di raja-raja orang Amori. Mereka lihat ini Israel. Mereka gentar, tapi kegentaran tidak membawa kepada pertobatan. Ini saudara kita harus ingat. Kita bisa menyesal dosa kita. Tapi pertanyaannya apakah kita bertobat? Kita bisa menyesal. Oh, menangis. Aduh. Minta maaf. Tapi apakah kita bertobat? Itu pertanyaan. Tidak berpaling kepada Tuhan yang sejati akan mengalami kematian dengan kehinaan. Mazmur 135, 15-17. Berhala bangsa-bangsa terbuat dari perak dan emas buatan tangan manusia. Mereka mempunyai mulut tetapi tidak berbicara. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sesungguhnya tidak ada nafas di dalam mulut. Yesaya 46. Mereka yang menghamburkan emas dari kantongnya, menimbang perak di atas dacin, mengupah dan memoles, membuatnya menjadi ilah, mereka tersungkur, mereka menyembah. Mereka membawanya, berhala-berhala yang mereka buat itu dari emas dan perak. Mereka membawanya di atas bahu, memikulnya, menempatkan di tempatnya. Dia berdiri, dia tidak bergerak dari tempatnya. Dan seseorang menangis kepadanya, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak menyelamatkannya dari kesesatan. Ngeri saudara kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Atau mengandalkan yang lain selain daripada Tuhan. Semua itu berhala-berhala yang tidak bisa menjawab. Dan tidak bisa menyelamatkan kita. Jangan lupa Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu ada 2 kutipan. Yang pertama dari seorang hamba Tuhan ini F.B. Meyer. Beliau seorang penginjil dan gembala jemaat baptis di Inggris tahun 1847. Wafat 1926. Beliau mengatakan, "What may not one man do when God is?" Apakah yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang manusia ketika Tuhan itu bersama dengan dia?
Kalau satu orang itu dia bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi dia, bagi orang itu. Itu kalau dipositifkan. Ini kalimat negatif. Kalau dipositifkan, kalau kalau kita cuma satu orang saja, tapi kita satu orang, kita bersama dengan Tuhan, kita ada di pihaknya Tuhan, kita bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan. Karena Tuhan yang memampukan. Ini adalah Niccolo Paganini, seorang komponis, seorang violis yang sangat terkenal. Dia ini komponis tingkat dunia ya. 1782 sampai 1840. Suatu hari di dalam sebuah konser, dia memainkan biolanya dengan sangat ahli. Ketika tiba-tiba di dalam konser itu, semua senar biolanya putus, tinggal satu. Lalu, inilah yang dia katakan. One string and Paganini. Satu senar biola saja, dan Paganini. Saudara, kalau kita lagi main gitar, lalu semua senarnya putus, tinggal satu, bisa main nggak? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Bagaimana biola digesek hanya dengan satu senar di tengah-tengah konser. Tapi Paganini mengatakan satu senar dan Paganini. Satu senar yang tidak berarti ini di tangan siapa? Seorang maestro. Maka satu senar itu menghasilkan bunyi yang sangat dan tetap menjadi sebuah nada. Saudara, kita mungkin cuma satu senar. Dan satu senar yang rapuh. Bisa jadi kita selama ini, mulai dari Januari 2024 sampai Juni 2024, saudara, kita capek hati. Kita capek hati. Kita sudah rasa rapuh, Tuhan, saya tidak kuat. Kapan impian saya, doa saya menjadi kenyataan? Saya tidak tahu, Tuhan. Mungkin kita sudah seperti senar itu yang tinggal satu. Sebentar lagi sudah mau putus. Masalah yang kita hadapi tidak selesai-selesai. Orang yang kita doakan malah makin bertambah jahat. Saudara, satu senar dan Paganini. Saya dan Kristus. Saya dengan Tuhan. Pencipta saya. Juru selamat saya. Selesai. Saya bisa melakukan perkara yang besar. Saya dengan juru selamat saya, Yesus Kristus. Saudara sekalian boleh diberkati. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus di awal bulan, minggu pertama, supaya kita mengingat akan Kristus.
Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus adalah melakukan perintah Kristus. Kristus berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Supaya kita jangan lupa Tuhan. Perjamuan kudus, roti dan anggur. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi saudara dan saya. Tubuh Kristus dihancurkan supaya saudara dan saya mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tubuh yang nanti hidup bersama dengan Tuhan di surga. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita. Anggur ini adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk penghapusan dosa-dosa kita, untuk pengudusan kita, perjanjian damai kita dengan Elohim. Oleh karena darah ini dicurahkan atas kita, maka Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Dia tidak lihat lagi. Dia tidak hitung lagi dosa saudara dan saya. Oleh karena darah Kristus dicurahkan ke atas kita, maka Tuhan menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Putranya yang tunggal Dia serahkan supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa dengan penuh syukur dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Boleh Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh belajar bagaimana umat Israel mengalami mujizat, ditolong oleh Tuhan, mengalahkan musuh yang sangat besar, jumlah tentara sangat banyak, tetapi ketika Tuhan berada di pihak mereka, maka mereka sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu juga ketika Tuhan ada di pihak kami pun bisa mengalahkan semua musuh-musuh kami, baik orang-orang yang ingin mencelakakan kami, maupun musuh-musuh yang berupa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, juga kepahitan, kami bisa mengalahkannya oleh karena Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, percayakanlah kebenaran firman ini, supaya kami masuk menjadi golongan orang-orang yang menang. Menang atas situasi yang buruk, menang atas segala kekhawatiran. Dan kami boleh masuk ke dalam berkat-Mu, masuk ke dalam zona Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan maksudkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Berikanlah kesehatan kepada kami semua, kepada orang tua kami dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, bahkan pada masa tua mereka tetap memuliakan Engkau, dan tetap Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Berkati semua anak-anak kami dalam masa studi mereka. Buat mereka berhasil dengan studinya, baik yang ada di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Berkatilah anak-anak kami semua Tuhan,
juga yang sudah selesai dan akan bekerja. Tuhan tolong berikan hikmat supaya mereka dapat bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik, dan boleh berhasil dengan pekerjaan mereka. Kami juga secara khusus mau menyerahkan Sen ke dalam tangan-Mu, yang tak lama lagi akan menghadapi sidang akhir untuk skripsinya. Tuhan kiranya berikan dia hikmat, berikan dia waktu untuk mempersiapkan diri, biarlah dia boleh mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada waktunya dia dapat menjelaskan isi skripsinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sebaik-baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami Tuhan, supaya mereka bekerja dengan jujur, dengan adil, dengan benar, dan berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Berkati juga gereja Tuhan di seluruh dunia, dimanapun, supaya gereja Tuhan tetap menjadi saluran berkat dan juga menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengalaskan doa ini yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan melalui doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dari sekarang sampai selama. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, bersama dengan gereja sepanjang segala masa. Kita mau berseru, kita mau berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat dan doa penutup, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu. Yesusku tak pernah gagal.
Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Kalik semesta. Amin.